Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dulur kabarnya? Wis muga-muga kabare apik kabeh dulur. Oke dulur, ini melihat bawang merah saya di 25 HST dulur. Perkembangan bibit kecil sangat bagus. Pertunasan juga maksimal dulur. Nah, ini 1 hari yang lalu itu saya pupuk menggunakan full nitrogen, yaitu urea, ZA Cap Tawon, dan ZA dari Pak Tani dulur. Nah, ini waktunya menyiram dulur karena 1 hari yang lalu melakukan pemupukan. Kemarin ini sempat terkena busuk daun kering, tapi alhamdulillah sudah berhenti. Dan sebelum melakukan pemberian CPT lagi, nanti kita lakukan pensterilan untuk tanaman. Ini disiram dulu dulur. Bibit kecil peranakannya belum terlalu banyak dulur untuk pertunasan daun, tapi tidak apa-apa, ini sudah cukup bagus. Tinggal nunggu waktu dulur, harus bersabar untuk bibit kecil. Nah, karakter ini yang saya bilang kemarin di musim kemarau, tanaman itu harus bisa tegak lurus, tetapi pucuknya harus sedikit melengkung dulur. Nah, seperti ini. Ini prosesnya sudah saya masukkan semuanya di dokumentasi. Nah, untuk pemupukan kali ini dulur, ini khusus saya memberikan full nitrogen. Saya mix dengan asam humat dulur. Kita review sebentar dulur untuk asam humatnya. Ini wadahnya masih saya bawa. Untuk proses pencampurannya nanti langsung waktu pemupukan 1 hari yang lalu sudah saya rekam dulur. Kita review sebentar apakah asam humat bisa bermanfaat sekali untuk tanaman bawang merah. Oke dulur, kita lihat di mana ya. Ini kopi sangat penting untuk pemelean meripat supaya matanya bisa padang dulur. Ini airnya. Nah, ini dia dulur. Saya bawa 1 hari yang lalu saya menggunakan ini Humisol dulur, pupuk organik untuk pembenah tanah. Nah, ini sebenarnya dulur, untuk asam humat ini alangkah baiknya diberikan waktu pemupukan dasar, tetapi saya tidak menggunakan itu. Kemarin sudah menggunakan M21. Sebenarnya beda fungsi, tapi juga pembenah tanah. Nah, ini asam humat 65%, cukup tinggi dulur. Dan ini untuk Humisol ini cukup lengkap untuk bahan mikro maupun makro. Mikronya ini dulur, Fe, mangan, zinc, kadar air, dan pH-nya 8 dulur. Bisa meningkatkan pH tanah. Kan kalau pH tanah di bawah 6,5 itu diberi ini bisa sedikit meningkat dulur.
Nah, ini kenapa saya memberikan di usia 24 HST baru saya berikan. Dikarenakan asam humat itu berbeda dengan kalsium, dulur. Kalau kalsium itu alangkah baiknya diberikan waktu pemupukan dasar, dikarenakan kalsium yang tabur, dulur, itu membutuhkan waktu 15 hari, sekitar 15 hari, dulur, untuk bisa menyatu dengan tanah dan bisa membenahi tanah. Kalau asam humat ini beda, dulur. Ini bisa seperti pupuk, dalam jangka waktu 3, 4, 5 hari sudah bisa bermanfaat untuk tanah kita. Ini unsur makronya ada C organik, CN rasio, nitrogen, fosfor, kalium, E. coli ini belum paham, dulur, dan salmonella negatif. Ini penggunaannya, dulur, ini 20-30 kilo per hektar. Tetapi kali ini anjuran saya, dulur, di bawahnya tidak apa-apa. Untuk pupuk 1 kuintal itu menggunakan minimal setengah kilo atau sampai 2 kilo, dulur. Ini kemasan setengah kilo ini. Nah, manfaat ini bisa memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kelembapan tanah. Ini dia, dulur, mampu mengikat air sebesar 20 kali sebesar berat masanya. Bisa memperbaiki pH tanah, dulur. Nah, ini keuntungannya sangat banyak sekali, tetapi kita ringkas. Ini kita baca sebentar. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen, meningkatkan kemampuan penyerapan unsur hara, meningkatkan efisiensi pupuk dan menurunkan biaya anduk irit, dulur. Memperbaiki kondisi tanah menjadi lebih subur dan menstimulasi tanaman dan mikroorganisme tanah. Ini menciptakan ketahanan terhadap stres karena kekeringan. Jadi ini bisa mengikat air. Kalau tanahnya cepat kering, itu bisa menggunakan ini, dulur. Kan bisa mengikat air di dalam tanah dan melawan penyakit patogen serta melindungi akar dan daun. Ini pupuk asam humat, dulur. Ini alangkah baiknya kita menggunakan melalui tabur saja, dulur. Kalau melalui semprot juga bisa, tetapi ini kan fungsinya untuk tanah, dulur. Jadi alangkah baiknya melalui tabur dicampur dengan pupuk, dulur. Tetapi saran saya, waktu menggunakan pupuk dicampur dengan asam humat itu lebih baik ditebarkan waktu tidak terlalu angin, dulur, karena ini kan seperti awulayan, kadar beratnya itu sangat ringan, jadi bisa tertiup angin, mabul-mabul, dulur, bahasa saya. Nah, ini merek Humisol. Nah, kita rangkum sebentar, dulur, fungsi dari asam humat yang saya rasakan waktu menggunakan asam humat, yaitu ini bisa mengikat pupuk yang kita berikan, NPK. Jadi pupuk yang kita berikan itu tidak bahasanya ambles atau turun ke sangat bawah, di bawahnya akar. Itu meminimalisir itu, dulur. Jadi bisa mengikat unsur hara di sekitar akar, jadi lebih maksimal lagi, dulur, untuk penyerapan pupuk yang kita berikan. Oke, dulur, langsung saja kita melihat cara pencampuran yang tepat untuk asam humat dimix dengan pupuk tabur. Oke, dulur, langsung saja kita simak videonya.
Oke dulur, inilah pupuknya, pupuk urea. Ini turunan yang kemarin, yang pemupukan di lahan kedua dan ketiga dulur. Saya mix dengan tawon. Ini ZA Pak Tani dulur. Ini yang sudah tercampur. Nah, kali ini dulur, saya tidak menggunakan pupuk NPK. Uang yang pembeli pupuk NPK saya belikan pupuk ZA Pak Tani dulur. Dikarenakan untuk kali ini 24 HST masih membutuhkan nitrogen yang sangat maksimal. Untuk benih kecil itu harus membutuhkan perlakuan khusus supaya tanaman bisa menjadi maksimal. Nah, kali ini dulur saya campur dengan ini asam humat dulur. Saya adai minyak kita. Ini asam humat. Nah, ini dia. Ini untuk memaksimalkan peresapan atau supaya pupuk yang kita berikan bisa diserap oleh tanaman secara maksimal. Dan asam humat sendiri dulur itu bisa berfungsi mengikat semua pupuk yang ada pada tanah. Jadi pupuknya tidak tidak ambles terlalu bawah dulur, di bawah akar. Itu bisa mengikat di sekitar akar. Ini gambarannya dulur yang sudah tercampur. Ini begini dulur caranya untuk mencampur ketiga pupuk ini. Sebentar dulur, saya balik dulu. Nah, tidak dulur ya, aja. Ini yang pupuk urea. Ini hanya sebuah contoh dulur. Pupuk urea, pupuk ZA tawon dicampur dulur. Terus ZA Pak Tani. Ini sebenarnya kalau sama-sama ZA tawon nggak apa-apa dulur, dikarenakan sudah habis di penjualnya. Jadi saya beli yang ini, campur jadi satu. Jadi ini satu takar dan satu takar. Terus diberi ini dulur. Nah, seperti ini. Secukupnya. Nah, setelah itu begitu lagi dulur. Jadi satu terus diberi asam humat. Terus begitu lagi dulur. Supaya untuk pencampuran lebih merata. Dan pemakaian asam humat ini sangat bermanfaat untuk tanaman bawang merah. Nah, ini sebenarnya dulur, pupuk asam humat itu lebih baik diberikan pada pupuk dasar sebelum tanam. Tetapi ini saya sedikit lambat untuk memberikannya. Tidak apa-apa. Tapi ini juga bisa bermanfaat juga jika diberikan setiap pemupukan. Sedikit-sedikit tapi setiap pemupukan dulur. Tapi ini saya telat untuk memberikannya. Tidak apa-apa. Oke dulur, cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mungkin ada kemasukan dari dulur-dulur semua, bisa dimasukkan di kolom komentar dulur. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.